Selamat pagi, nama saya Edi Suryadi. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Kuala Behe, mengajar bidang studi Bahasa Indonesia sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas IKIP PGRI Pontianak dengan nomor peserta 2015 0263 5090. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kuala Behe. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi. Ya, ulang. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke, semangat ya. Nah, di sini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Masuk semua ya? Bagus, rajin semuanya ya. Jangan sampai tidak masuk, nanti kalian mata pelajarannya akan ketinggalan dari yang lain. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin kita berdoa. Silakan berdiri. Baiklah teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, izinkan saya memimpin berdoa secara agama Katolik. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Perhatikan di samping kiri kanan kalian, di bawah meja kalian, kalau ada sampah silakan dipungut, dibuang. Bersih semua? Bersih. Ya, kalau bersih. Bajunya udah rapi semua? Jangan sampai ada yang compang-camping ya. Nah, tadi kita sudah absen, katanya masuk semua, nama kalian pun tidak ada yang alfa di sini. Mulai dari Agustina, Andrian, Chandra, Delo, semuanya masuk. Ya, tadi ada satu orang yang sakit. Jadi kalau kalian ada yang sakit lagi, ya boleh uji. Tapi jangan sakitnya dibuat-buat, ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita breaking dulu. Breaking dulu profil pelajar Pancasila. Paham ya? Hafalkah lagunya? Hafal. Ya, kalau gitu berdiri semua. Kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bernegeri merah global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Oke, silakan duduk. Nah, kemarin masih ingat pelajaran kemarin? Nah, tentang apa kemarin? Anekdot. Hari ini anekdot. Kemarin tentang teks. Udah lupa?
Teks Eksposisi. teks eksposisi. Ya. Tentunya masih ingat kan? Jangan sampai lupa pelajaran minggu lalu ya. Kalau lupa boleh dibaca kembali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang anekdot, teks anekdot. Atau sepemahaman kalian, apa itu teks anekdot? Coba satu. Ya. adalah sebuah cerita yang menarik. Ya, sebuah cerita Menarik dan lucu. yang menarik dan lucu. Nah, bentuk kelucuan itu yang membuat sebuah anekdot dikatakan sebagai sesuatu atau cerita yang menarik. Mengapa dia menarik? Karena ada kelucuan. Nah, dalam anekdot juga selain dia lucu dan menarik, dia juga menyinggung atau menyindir perasaan orang lain. Siapa saja yang bisa dia jadikan sebagai objek untuk menyindir atau menyinggungnya. Ya, itu anekdot. Nah, di papan tulis juga sudah sudah Bapak pampangkan di situ. Sebuah cerita yang menarik dan lucu yang mengesankan karena di dalamnya terdapat sindiran terhadap seseorang. Ya. Sindirannya berupa apa? Berupa kata-kata atau berupa bahasa, ya, bahasa yang digunakannya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita atau Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Para peserta didik mampu mengevaluasi informasi dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot. Itu tujuan kita mempelajari teks anekdot pada pertemuan kali ini. Pak, di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri anekdot. Ciri-ciri yang pertama bersifat lucu atau bualan. Tahu kan bualan? Membual, yaitu membual-bual seseorang. Ya, kata-kata itu lucu, tapi bersifat bualan semata. Kemudian yang kedua bersifat menggelitik, bukan berarti lewat tangan menggelitiknya. Ya, dia menggelitik lewat kata-kata, ya, kata-kata sindiran tadi terhadap orang lain, kata-kata berbentuk sindiran. Kemudian yang ketiga menyindir seseorang, sudah pasti. Kemudian yang keempat mempunyai tujuan tertentu. Tujuan mereka mengkritik biar apa? Biar tahu kesalahannya, ya, biar orang yang dikritik tersebut sadar bahwa sikapnya, perbuatannya bisa saja membuat orang lain tidak senang atau tidak suka. Makanya dia mengkritik seseorang, mengkritik perbuatannya, mengkritik tingkah lakunya, supaya dia merasa bahwa tingkah laku itu tidak sesuai dengan atau tidak berkenan kepada orang lain. Ya, itu tujuan dari ciri-ciri dari anekdot. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Struktur anekdot. Nah, di sini yang paling singkat pertanyaan ada 5. Nah, tapi yang pertama saya nyampaikan dulu orientasi atau pendahuluan. Nah, di LKS kalian juga ada di situ bentuk dari pendahuluan, ya.
Kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah, di dalam komplikasi itu ada krisis dan koda. Ya, di situ krisis dan koda. Nah, yang ketiga ada evaluasi atau koda. Nah, itu struktur dari anekdot. Ada 3 saja strukturnya kalau kalian lihat di LKS masing-masing. Nah, di dalam kita mempelajari anekdot ini seperti yang disampaikan tadi, kalian nanti di tujuan pembelajaran kita akan menganalisis teks anekdot dan menemukan gagasan yang ada di dalam teks tersebut. Ya. Nah, caranya nanti melalui LKPD. LKPD nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Nanti seperti biasa kalian akan mengerjakan secara berkelompok LKPD-nya itu. Kemudian kalian menemukan gagasan yang ada di dalamnya. Termasuklah tadi struktur di dalam teks anekdot. Nanti kalian akan menemukan yang mana yang yang di dalam orientasi, yang mana komplikasi, dan yang mana yang dikatakan sebagai evaluasi. Sudah paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bagus. Kalau tidak ada, Bapak akan membagikan lembar kerja kepada kalian, ya. Tetapi terlebih dahulu, ya, kalian membagi kelompok. Sudah pasti kelompoknya sudah ada kan? Nah, silakan ke kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan LKPD ini. Nanti Bapak akan sampaikan bagaimana cara mengisi LKPD tersebut. Silakan di kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian sudah mengisinya tanggal hari ini, kemudian mapelnya, kemudian nama kelompoknya ditulis, nama-nama kalian di situ. Nah, di situ ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan di lembar kerjanya. Yang pertama, kalian mengidentifikasi pokok-pokok informasi dari segi pendahuluan. Nah, di LKPD-nya ada lembar bacaan untuk kalian di situ. Ada teks anekdot. Ya, ada teks anekdot di situ. Ada? Nah, dari situ kalian nanti akan menjawab atau membuat tugas yang ada di situ. Dari pendahuluannya, kemudian dari komplikasi, ada reaksi dan krisis, kemudian ada koda atau evaluasi. Kemudian yang kedua, apa pesan yang tersirat?
Di anekso tersebut dia pesannya apa pesannya disampaikan di dalam bacaan tersebut. Sudah tahu tugasnya? Sudah paham ya tugasnya? Kalau sudah, silakan dikerjakan kelompok kalian masing-masing. Nah, Bapak akan membatasi waktu kita mengerjakan LKPD ini selama 20 menit. Ya, selama 20 menit kalian harus sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu nanti kita akan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Silakan dikerjakan.
itu tadi yang dibahas baru tadi korupsi tadi itu KPK itu ya. Dia berbagi dengan plus pinter lebih sempurna. Sudah selesai semuanya? Ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, kita akan mempresentasikannya. Silakan kelompok yang mana yang mau mempresentasikan dulu? Silakan. Sini kan Pak. Di sini saja di depan. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil bicara ini. Perkenalkan, nama saya Katrina. Saya Pipin, saya Ririn, saya Kristina. Saya akan membacakan tugas yang diberikan oleh guru. Soal nomor 1, identifikasikan pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut dari segi A. Pendahuluan yang akan dibacakan oleh Billy Koldia Pipin. 1. A. Pendahuluan. Ada 2 orang kader politik, panggil saja namanya Tony dan Rocha. Mereka sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah memberikan berkas persyaratan pencalonannya ke KPU di wilayahnya, Tony dan Jono pun berbincang-bincang disertai dengan secangkir kopi di kantin gedung itu. Sepertinya mereka sedang membicarakan hal yang sangat seru. Soal yang kedua, reaksi yang akan dibacakan oleh Ririn. Tony, di negara kita ini sebagian besar politik kaya-kaya loh. Jono, kalau tentang itu sih aku sudah tahu. Sudah banyak yang kaya. Tony, begitu kayanya mereka bahkan sanggup membeli baju yang paling mahal di Indonesia. Soal yang ketiga, reduksi krisis akan dibacakan oleh Kusina Syarta. Jono, kamu apa itu baju yang paling mahal? Tony, ya itu loh Jon, kita nggak tahu. Jono, emang apa Tony, apa lagi lah kalau bukan baju tahanan KPK? Jono, kok baju tahanan kasih toh? Ini apa? Tony, ya iyalah, coba saja kamu pikir orang politisi sekurang-kurangnya perlu mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru dapat mengenakan baju tersebut. Oh, kamu itu toh, sadar aku. Soal yang keempat, D. Koda akan dibacakan oleh Agustina. Mereka lalu memesan kopi lagi dan mengingat kembali teman-teman mereka yang sudah bisa memakai baju paling mahal tersebut. Soal nomor 2, apa pesan tersirat yang terdapat dalam teks tersebut? Akan dibacakan oleh saya sendiri. Pesannya, walaupun sama-sama mencalonkan diri, bersainglah dengan sehat tanpa melakukan korupsi biar tidak dipenjara oleh KPK. Sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya
tersebut yaitu Tony dan Jono. Cukup jelas? Kelas. Ada lagi? Dari kelompok lain? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana penampilan dari kelompok 1, kelompok 3? Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Baik. Baik, Pak. Apa? Baik. 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 Kenapa dia baik? Bacanya tegas. Dan menjelaskan Ya, betul. Nah, untuk kelompok 2 seperti apa penampilan kelompok 1? Cukup baik. Ya, cukup baik. Kenapa dia cukup baik? Nilai. Kenapa? penjelasannya cukup jelas, tapi masih ada Tapi kurang masih sedikit. kecil suaranya. Tapi tidak terlalu akal kesalahannya kan. Tapi secara keseluruhan cukup baik. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah menampilkan presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Siap, kami tutup. Terima kasih. Ya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Bila berdiri kami di sini, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Berarti. Perkenalkan, nama saya Andrea. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Tara. Perkenalkan, nama saya Sela. Kami dari kelompok 2. Saya akan membacakan tugas. Yang pertama, identifikasilah pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut dari segi A. Pendahuluan atau orientasi. Jawabannya akan dibacakan oleh Andrian. Ada 2 orang kader politik, panggil saja namanya Tony dan Jono. Mereka sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setelah memberikan berkas persyaratan pencalonannya ke KPU di wilayahnya, Tony dan Jono pun berbincang-bincang disertai dengan secangkir kopi di kantin gedung itu. Sepertinya mereka sedang membicarakan hal yang sangat seru. Yang bagian reaksi akan dibacakan oleh Nadia Vega. Jono, loh, kamu apa itu? Baju yang paling mahal. Tony, ya, itu loh John. Masa nggak tahu? Jono, emang apaan Ton? Tony, apa lagi lah kalau bukan baju tahanan KPK. Jono, loh kok baju tahanan KPK sih Ton? Bingung aku. Tony, ya iyalah, coba saja kamu pikir, seorang politisi sekurang-kurangnya perlu mencuri uang negara 1 miliar, yang terlebih dahulu baru dapat menggunakan baju tersebut. Jono, oh maksud kamu gitu toh? Baru sadar aku. Bagian krisis akan dibacakan oleh Clara. Tony, Ton, di negara kita ini sebagian besar politik kaya raya loh. Jono, kalau tentang itu sih aku sudah tahu. Ton sudah banyak kaya raya. Tony, begitu kayanya mereka bahkan sanggup membeli baju yang paling mahal di Indonesia. Bagian D akan dibacakan oleh Sela. D. Koda. Mereka lalu memesan kopi lagi dan mengingat kembali teman-teman mereka yang sudah bisa memakai baju paling mahal tersebut. Tugas yang kedua, apa pesan yang tersirat
Kenapa baju tahanan KPK disebut juga pakaian paling mahal di Indonesia? Kenapa baju tahanan KPK disebut juga pakaian paling mahal di Indonesia? Ya karena dia menggunakan baju itu dari hasil korupsinya, dan dia itu pejabat yang korupsi, jadi bisa dibilang dia menggunakan baju mahal karena dia pejabat. Yang kesalahannya korupsi. Pasti banyak lah korupsinya. Jelas? Jelas. Ada lagi? Ada. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menampilkannya. Untuk kelompok 1, seperti apa penampilan dari kelompok 2? Penampilannya baik dan cara penyampaiannya pun baik, Pak. Oke, seperti itu ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3, bagaimana penampilan dari kelompok 2? Baik. Dua baik karena bisa menjelaskan dengan detail. Ya, karena bisa menjelaskan secara detail. Silakan, bagaimana kelompok 2? Sudah bisa diterima? Bisa. Oke, kalau tadi bisa, silakan ditutup. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Selamat pagi. Lagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dilo, Sekalian atau tugas 1. Identifikasilah pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut dari segi A. Pendahuluan atau orientasi yang dibacakan oleh Stefaniel. Ada dua orang kader politik, panggil saja namanya Tony dan Jono. Mereka sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setelah memberikan berkas persyaratan percalonannya ke KPU di wilayahnya, Tony dan Jono pun berbincang-bincang disertai dengan secangkir kopi di kantin gedung itu. Intinya mereka sedang membicarakan hal yang sangat seru. B. Reaksi yang dibacakan oleh Yanto. Ton, di negara kita ini sebagian besar politiknya kayak raya loh. Dono, kalau tentang itu sih aku sudah tahu. Ton, sudah banyak yang kaya. Tony, begitu kayaknya mereka bahkan harus membeli baju yang paling mahal di Indonesia. C. Krisis yang akan dibacakan oleh Juan Kelvin. Jono, loh maksud kamu apa itu baju yang paling mahal? Tony, ya itu loh John, masa gak tahu? Jono, emang apaan toh? Tony, apalagi lah kalau bukan baju tahanan KPK. Jono, loh, kok baju tahanan KPK ini? Tony bingung. Tony, ya iyalah. Uang-uangnya perlu mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru dapat mengenakan baju tersebut. D. Koda yang akan dibacakan oleh Walio. Mereka lalu menemukan kopi lagi hitam, mengingat kembali teman-teman mereka yang tidak bisa memakai baju paling mahal tersebut. 2. Pesan apa pesan tersirat yang terdapat dalam teks tersebut? Jika Anda tidak ingin mengenakan baju mahal atau baju tahanan KPK,
maka janganlah korupsi, karena korupsi dapat merugikan masyarakat dan negara. Sekian presentasi dari kami, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya atau sudah jelas? Jelas. Oke, karena kata kawan-kawan tadi sudah jelas. Bagaimana pendapat kalian, pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai penampilan dari kelompok 3? Kelompok 1 dulu, silakan. Penampilannya baik Pak. Baik. Penampilannya tegas dan jelas. Oke. Jadi penilaian dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 2, silakan. Bagaimana penampilan dari kelompok 3? Baik. Baik. Nah, oke, ya. Kelompok 3 dari kedua kelompok penampilan kalian baik. Silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, teman-teman. Ya, masih di dalam kelompoknya masing-masing. Bapak akan beri penilaian kepada kelompok yang telah tampil tadi. Ada 3 kelompok yang Bapak lihat sudah bagus semua. Ya, nilainya bagus semua, 95. Tepuk tangan dong. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang barusan tampil semuanya bagus. Ya, Bapak beri nilai dari ketiganya 95. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak lihat kelompoknya tadi sudah aktif semua, bagus semua. Kalian juga sudah mengerjakan dengan baik, ya sudah berperan aktif dalam diskusinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Ya, seperti materi yang sudah sampaikan tadi. Apa itu teks anekdot? Anekdot adalah sebuah cerita yang lucu dan menarik, yang terdapat sindiran. Nah, di dalam teks anekdot itu ada berapa strukturnya? 3. 1, yang kedua, ya, yang ketiga, ya itu struktur dari teks anekdot. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan menutup pelajaran kita kali ini. Sebelumnya, kalian persiapkan untuk pertemuan kita selanjutnya mengenai puisi. Nanti kita akan mempelajari puisi yang ada di bab 3. Nanti di rumah silakan dibaca di rumah ya. Bab 3 kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum Bapak akhiri, kita akan menutup pelajaran kita dengan doa. Silakan yang tadi ketua kelas, yang sekarang seksi agama. Ya, silakan seksi agama pimpin kita berdoa. Andrian. Ya, silakan. Andrian. Seksi agama. Kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa akan dibikin secara agama Katolik, yang lain menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, pada hari ini Engkau membimbing kami dalam pelajaran ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pelajaran ini Bapak, dan akan melanjutkan pelajaran yang lainnya.
berkati juga guru-guru kami yang akan masuk kelas kami nanti. Semoga pelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Hanya ini doa yang dapat Anda sampaikan melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Bapak akhiri, selamat pagi. Pagi, dekat semangat luar biasa.